Halo semuanya, saya Gilang Abi Parezi. Selamat datang di podcast Ngindar, ngobrolin pemilu dan demokrasi. Tempat di mana politik dibahas bukan dari sudut pandang elit, tetapi dari perspektif rakyat kecil. Yuk, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sering dianggap wajar bagi beberapa orang. Padahal bagi saya, hal ini yang bakal berpotensi buat demokrasi kita pincang. Suatu yang banyak terjadi, tapi sedikit yang berani buka suara atau yang mau menyuarakan. Apa itu? Yap, dinasti politik. Coba disimak baik-baik ya. Anak jadi bupati, ayahnya mantan gubernur, istri jadi wali kota, suaminya duduk di kursi DPR, keponakan maju jadi pilkada. Ternyata pamannya menteri. Dan semua sah-sah saja dan legal sesuai aturan yang tertera. Tapi pertanyaannya, apakah mereka naik karena kapasitas? Atau karena ada nama belakang yang bikin partai geleng-geleng setuju? Nih ya, saya kasih tahu, di Pilkada 2020 KPK mencatat ada lebih dari 100 calon yang masuk dalam lingkaran dinasti politik. Banyak yang belum pernah pegang jabatan yang lebih rendah sebagai pengalaman untuk ke pilkada yang lebih tinggi, tetapi langsung dapat tiket emas buat maju di pilkada. Dan anehnya, mereka tetap menang. Kenapa? Karena pemilih seringkali disodori pilihan yang sama. Orang baru, minim dana, gak terkenal, dan kalah. Anak pejabat tinggal pasang baliho, cuap-cuap di medsos, cuap-cuap sana sini, dan menang. Ini bukan sekedar soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Ini soal keadilan. Ini soal akses yang timpang. Ini soal demokrasi yang berubah jadi warisan. Bayangin deh, satu keluarga bisa pegang kendali legislatif, eksekutif, dan proyek-proyek strategis. Siapa yang bakal mengkritik kalau semua masih ada hubungan darah? Siapa yang berani buka suara kalau kepala atau bosnya adalah ipar sendiri? Dan yang paling bahaya, rakyat jadi pasrah. Pasti itu aja yang menang, gak usah milih. Paling juga anaknya si Anu. Tetapi di sini saya mau menyadarkan kita semua bahwa demokrasi mati bukan karena kudeta, tetapi karena kita berhenti peduli. Tapi tenang, kita belum terlambat. Masih ada kok pemimpin muda dari rakyat biasa yang muncul dari gerakan, dari komunitas, dari kejujuran dan kerja nyata. Mereka bukan siapa-siapa, tapi mereka berani jadi seseorang. Dan sekarang giliran kita berani nanya, siapa dia, apa visinya, pantas gak dia mimpin rakyat? Karena kalau kita milih berdasarkan nama besar, kita ikut dalam melanggengkan sistem yang gak adil. Demokrasi bukan soal siapa yang punya darah biru, tapi siapa yang punya niat yang tulus dan kerja nyata. Di sini saya ingin mengatakan, kadang kita merasa kecil, merasa suara kita gak penting, merasa apapun yang kita pilih gak akan mengubah apa-apa. Tapi percayalah, perubahan besar gak selalu datang dari orang kuat. Kadang perubahan lahir dari satu keputusan sederhana, satu kertas suara, satu keberanian untuk bertanya, dan satu hati yang gak mau tunduk pada ketidakadilan di negeri ini. Terima kasih sudah dengerin podcast Ngindar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa, suara kita bukan cuma hak, tetapi kekuatan dan harapan untuk masa depan bangsa ini.
Salam akal sehat.